perbincangan Smart Business Coaching Semangat tinggal beberapa menit lagi ya. Kita belum dengar suara Kak Ica nih, pendapatnya tentang topik kita sore hari ini, merdeka dari bisnis stagnan. Dari tadi bapak-bapak berdua ini yang ngomong, Mbak Ica, saya ngobrol. Siap Mbak Ica. Jadi pandangan Mbak Ica. Seru ya tadi diskusi kita bareng Coach Ihsan sama Pak D atau Pak D Marwan ya. Beberapa poin sih yang Ica tangkap. Poin pertama dari yang Coach Ihsan jelasin tadi tentang difusi inovasi teori. Ini mungkin banyak yang udah tahu ya teori ini, tapi barangkali mungkin sulit untuk gimana ya menerapkannya ke dalam bisnisnya gitu. Padahal sebenarnya itu poin penting di dalam bisnis. Kayak judul kita ini merdeka dari bisnis stagnan. Kenapa bisnis bisa stagnan? Salah satunya kita ambil dari teori tadi. Mungkin si pebisnis ini malah di level yang masih skeptis gitu melihat menerima perubahan gitu. Jadi sementara orang lain udah mulai naik ke pragmatis, kemudian jadi visioner, sementara dia melihat perubahan itu masih di yang kayaknya aku belum bisa nih menerima perubahan, masih skeptis gitu. Itu yang jadi salah satu poin kenapa pebisnis itu banyak yang stagnan di situasi pandemi ini. Terus poin yang kedua yang Pak D jelasin tadi kayak ketika situasi pandemi ini banyak orang-orang itu udah mulai lari ke online. Permasalahannya adalah ketika si pebisnis ini yang diskeptis tadi itu nggak mau belajar, nggak mau menerima perubahan, jadi dia masih di yang konservatif aja, yang cari cara lama, sementara market udah ke online semua. Nah, mungkin salah satu problemnya yang Coach Ihsan bilang tadi, mereka nggak punya visi gitu, karena level yang masih skeptis, nggak punya visi pula terhadap bisnisnya. Jadi apa yang berubah di dunia, misalnya teknologi udah mulai berubah, kemudian banyak yang ke online, sulit untuk bisa menerima perubahan itu dan mengadopsi teknologi dan kayak AI yang udah mulai banyak dipakai kan. Jadi sulitlah dia untuk bisa bangkit dari stagnan tadi, kondisi stagnan tadi. Mungkin itu beberapa poin yang perlu dicatat gitu untuk para pebisnis. Oke, baik. Masih ada beberapa menit lagi, Coach, ini di segmen terakhir gitu ya. Coach Ihsan, silakan, ini apa yang paling pengen ditekankan di dalam tema kita sore hari ini, Coach Ihsan? Oke, jadi kembali ke tadi ya, kenapa dari awal kita buat program business coaching ini, Smart Business Coaching ini dengan 3 identitas. Yang pertama pedagang, yang kedua pelaku bisnis, pemilik bisnis, yang ketiga entrepreneur. Nah, ketika teman-teman pebisnis yang luar sana, smart listener, yang terjebak kepada identitas lama, yaitu misalnya cuma hanya berdagang, ini akan sulit untuk mengubah internal prosesnya. Ya, maka salah satunya jalan adalah berpikir bahwa bisnis teman-teman pebisnis Anda itu adalah aset. Nah, syarat bisnis itu sebagai aset harus punya sistem dan juga punya talent atau people. Nah, yang bisa nantinya bisa menjalankan hal-hal teknis yang rutin maupun yang khusus ya tanpa Anda lagi gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan bisnis bagaimana autopilot dan profitable. Nah, disinilah disebut bahwa bisnis itu adalah sebagai aset. So, ketika teman-teman mau belajar ke online, ya dari offline ke online, silakan, itu bagus sekali. Tapi ingat, Anda juga harus bagaimana bagaimana punya mindset, bagaimana memiliki visi. Itu pesan dari coach ya, karena itu dasar sekali gitu. Setelah punya visi banyak lagi nih ikutannya. Ya. Bagaimana bangun bisnisnya itu ada 6 C's yang kita akan share nanti. Bagaimana punya kontrol, sistem, terstruktur, konsisten. Itu tambahannya lagi konsekuensi dari teman-teman mau menjadikan bisnis sebuah aset dan bisa diwariskan. Itu yang paling penting. Jangan sampai diwariskan setelah generasi kedua goyang tuh ya. Iya. Terbangun ya. Benar. Benar. Oke, itu sebabnya ini kita perlu bongkar lagi mungkin ya Coach ya. Kalau Anda pengen dengar lagi, karena topik pertama kita di sesi Smart Business Coaching itu bagus banget ya Coach. Itu identity, itu pertama kali yang perlu dipahami oleh seorang pebisnis. Karena kalau nggak tahu siapa dirinya, ya udah dia di situ aja gitu ya. Bertahun-tahun
Karena jujur kalau saya juga banyak menemukan pebisnis yang sebenarnya punya peluang banyak untuk maju, tapi dia terus pedagang. Udah banyak yang datang di tempat dia gitu loh, coach ya. Sebenarnya kalau caranya gini, ini sebenarnya ibu bisa bikin lebih besar atau mungkin dia buka lagi cabang di tempat lain, mungkin banyak nih orangnya gitu. Karena untuk nampung di tempat dia aja kebanyakan gitu. Tapi dia mungkin mental gitu ya coach ya. Kalau ngomong sama Coach Ihsan ya, nggak sampai 1 jam itu bisa berubah. Tiba-tiba ibu buka cabang besoknya lu, ibu di sini. Minimal dia punya, oh iya benar juga ya. Pernah Coach datang nongkrong aja ya, ngopi, ya kan. Pagi-pagi ngopi terus ngobrol. Apa sih impiannya abang ya gitu ya? Oh ya, saya yang pasti punya rumah bisa roasting kopi, ada ya ruang tamu yang kita bisa set untuk minum kopi di situ, ya udah cukup. Gitu. Terus saya bilang, loh kalau sekiranya ya karyawan saya tunjukin itu karyawannya pada main game ya, karena lagi nggak ngelayanin gitu. Nah mereka anak muda gitu, yang mereka mungkin putus sekolah bisa punya profesi sebagai pedagang kopi keliling misalnya katakan tapi dari brandnya dia, itu gimana? Iya juga ya. Kan saya bisa jadi buka lapangan kerja ya coach. Iya. Nah akhirnya dia berpikir kalau gitu omsetnya makin banyak dong. Terakhir dia berpikir berarti rumah impian saya akan lebih cepat tercapai ya. Beliau sendiri yang yakin gitu. Nah di situ awal mulanya, karena memang yang memotivasi orang kan hanya ada 2 ya, ini klasik banget. Apakah penderitaan atau impian gitu. Dan Pak D juga banyak ketemu sama kayak Mbak Ica, ketemu teman-teman UKM yang stuck ya, cuma berpikir bagaimana bisnis itu dagang doang gitu. Nah mungkin Pak D bisa sharing. Silakan Pak D, ini saya tanya atau mungkin bisa. Saya pertama melengkapi ada 2 hal nih. Yang pertama adalah best practice dari saya ketika teman-teman mau keluar dari solusi. Jadi orang sukses itu pasti punya patternnya. Dia itu nggak terjadi dengan tiba-tiba. Itu pasti ada patternnya lah, kita bilang ada polanya. Jadi ikutin. Jadi ada gampangnya kalau kita nggak tahu tentang keilmuannya, ikutin aja gitu kan. Dia ngapain ya gitu. Jadi sama aja kalau ketika terjadi gempa itu kan kita cari orang yang selamat kan. Dia kemana gitu kan. Pasti kita lari ke sana. Ikut aja lari ke sana dengan keterbatasan kita. Kita akan selamat. At least sekarang kita selamat gitu. Walaupun itu sebenarnya kalau di bedah ada teorinya ya. Kita di rising star gitu ya, kita ikutin mana bisnis yang lagi populer. Terus sekarang orang online jualan apa, udah itu dulu gitu. Itu kita, saya pikir mau nggak mau harus setuju kita untuk survive gitu, selamat dulu gitu kan. Setelah selamat baru kita berpikir yang lainnya. Tapi kita jangan melupakan identitas kita sebenarnya, makna kita dalam hidup ini apa. Itu akan mempertegas kita identitas kita itu. Jadi apa yang kita lakukan itu semakin kuat gitu. Dengan kita tahu melakukan untuk apa, kita melakukan itu dengan rasa bahagia, dengan passion. Dengan passionnya. Itu yang pertama tentang best practice. Kemudian terkait tadi ini, memang di bisnis ini saya melihatnya sama juga dengan orang ketika kuliah itu ada orang bakat dan ada orang pinter. Jadi kalau kita lihat ceritanya dulu antara si Keong sama si Kancil gitu ya. Si Kancil sih ngajak ke ini terus. Jadi si pebisnis itu ada, dia itu gimana ya, dia memang punya talentnya. Jadi kalau Stephen itu mungkin dia intuiting lah ya, tipe pebisnis dia punya nalar bagaimana bermarketing, bagaimana berbisnis, tapi pada poin tertentu dia stuck dan dia nggak tahu problemnya apa. Itu kekurangannya. Jadi sama kayak sekarang ini orang-orang berbakat berbisnis, dia stuck, itu nggak tahu. Artinya ketika orang yang rajin ini, yang pintar ini, dia tahu metodenya nih gitu kan. Ketika dia stuck, ada namanya tools itu namanya bisnis model canvas ya. Dia main-main di situ tuh. Dia tinggal lihat aja, oh ini di sini. Oh saya punya keterbatasan dana, ya banyaknya partnership. Saya ke partnership di listing, dibuat jadi activity-nya apa-apa gitu. Nah, terus kemudian dia ketika pertama kali ingin yang katakan tadi ya market fit ya, product market fit, itu kan di value-nya ya. Jadi saya cerita gimana Gojek itu bisa jadi hype gitu ya. Karena dia pakai tools yang namanya value model canvas. Dia melihat simpel aja kok. Waktu nelpon, jadi ketika orang kejadian nelpon susah. Kenapa? Operator sibuk tuh. Dulu kan terkenal dengan Bluebird ya. Bluebird tuh kalau udah pas hujan, wah nelponnya susah masuk. Kalau nggak hujan masuk, tapi ngantri gitu kan. Nah, ketika udah dapat taksi, kemudian dia lihat itu problem pertama. Problem kedua dia ngelihat, oh ketika misalnya naik taksi itu belum tentu duit yang di kantong sesuai dengan argo. Walaupun pakai argo, ya kan. Kenapa? Karena di waktu macet sama di waktu nggak macet harganya beda. Sementara di Gojek enggak, dia melihat itu sebagai problem. Kemudian dia tahu solusinya.
Yang ketiga, ketika sebagai seorang pendatang, apalagi saya misalnya cewek ya, saya pertama datang ke Medan, saya misalnya dari Smart FM mau ke Belawan nih, mau ke sekolah di sana. Iya. Saya kan nggak tahu jalan. Iya. Nah kalau naik taksi kan bisa aja dia muter untuk argonya lebih Iya, mahal, iya. ataupun dia ada yang memang mau belok gitu ya, memang Iya. mau menculik gitu kan. Oh. Nah kalau misalnya di Gojek kan dia atau di Ada map kartu itu dia tahu gitu kan, Iya. tracknya mana gitu, Iya. dan nggak bisa nyampe kemana, dia bisa ketika ditanyakan sama keluarganya atau teman-teman terdekatnya dia tahu saya sedang di sini. Iya. Nah saya pikir itu ya, kalau misalnya mau survive, pertama adalah dengan ikut orang-orang sukses itu polanya seperti apa. Yang kedua, kalau mau hack istilahnya, mau cara cepatnya itu kita harus punya tools. Kita tadi bisnis model Canvas, produksi Canvas, dan tools ini biasanya dimiliki oleh seorang coach. Nah di sana yang kita artinya ya coach ini mungkin walaupun gak realistis tapi malu-malu kalau yang sana, kalau dia kayak perangkapan tools gitu, dia punya metode yang udah teruji. Iya. Yang kita tuh nggak perlu lagi mengulangi kesalahan yang sama, pakai metode itu, Iya. itu kayak shortcut Iya, gitu kan. iya. Sama kayak misalnya kita mau buka kacamata, yang punya kacamata itu kan ada baut kecil ya. Iya. Kebayang kita nggak punya baut kecil, kita cuma punya jari, gimana muternya? Iya. Tapi kalau kita punya baut kecil itu, ya nggak punya obeng kecil. Obeng kecil itu kan jadi bisa kebuka ya. Iya. Kita udah jadi bisa ada solusinya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Oke, baiklah. Lengkap sekali, Coach. Lengkap sekali sebagai kesimpulan dari program kita hari ini. Benar. Yang pasti sangat menginspirasi ya. Makasih loh untuk Pak Ade udah waktunya Ya, dan sama-sama. ya. Alhamdulillah. Datang lagi, di sini lagi ya. Iya. Selasa depan ketemu lagi ya, Coach ya. Ya, harus mau juga nanti diundang lagi Pak De. Iya, Pak De. Ya, Terbosan coach. Oh, bosan ya. Apa tuh? Kapan Ini bosan? ada di Facebook nih bilang, ada Pak De. Ada Pak De. Bang Zen, halo Bang Zen. Beliau ini banyak nih follower dan beliau, fansnya ya, beliau. di dunia maya ya Pak. Iya. Dan dunia nyata tentunya. Yes. Oke, yang pasti demikian perbincangan kita sore hari ini. Semoga benar-benar memberi wawasan, terutama memberi spirit baru untuk Anda supaya bertahan. Bukan cuma bertahan, tapi kita bagaimana melawan kondisi ini dan kita menang menghadapinya. Dan Ya. merdeka. Dan merdeka. Dengan bisnis Dengan stagnan stagnan, aja. Ya. Baik, terima kasih waktunya Pak De. Makasih sukses terus ya. Nanti boleh berbagi sama Ica ya, ilmunya ya. Guru. Saya mana nih dulu saya. Boleh, terima kasih boleh. Lanjutkan selasa depan kita ketemu lagi ya. Yes, Yang pasti insya pastikan Anda tetap dengarkan kami dalam program Smart Business Coaching setiap Selasa Untuk Anda dan bisnis Anda tumbuh sukses luar biasa.